Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membaca kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Kitab ini dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani, atau yang sering kita kenal dengan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya. Kitab ini menjelaskan tentang beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kita mulai pembacaan kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, khosaisu ammatun lil ummatil Muhammadiyah. Khosaisu ammatun, keistimewaan yang umum, lil ummatil Muhammadiyah, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan raf'ul isri. Awalan yang pertama, raf'ul isri, diangkatnya beban. Diangkatnya beban bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika bin nasil Qur'ani qala ta'ala. Wadzalika, adapun hal itu raf'ul isri ya, binasil Qur'ani, berdasarkan nas dari Al-Qur'an. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Alladzina, yaitu orang-orang, yattabi'una, yang ikut orang-orang tersebut, ar-rasula, kepada rasul, an-nabiyal ummiyya, seorang nabi yang ummi, alladzi yajidunahu, alladzi nabi yajidunahu, yang menemukan mereka hu kepada nabi, maktuban, tertulis, indahum, di sisi mereka, fit taurati wal injili, di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya'muruhum Nabi ya'muruhum, memerintahkan kepada mereka, bil ma'ruf, untuk berbuat ma'ruf, wa yanhahum, dan melarang kepada mereka Nabi, anil mungkari, dari perbuatan mungkar, wa yuhillu, dan menghalalkan, lahum, bagi mereka, at-thayyibat, kepada barang-barang yang thayyib, yang baik, wa yuharrimu, dan mengharamkan, alaihim, atas mereka, al-khaba'itha, kepada barang-barang yang buruk, wa yadha'u, dan meletakkan, anhum, dari mereka, isrohum, beban-beban mereka, wal aglala, dan belenggu-belenggu mereka, allati kanat alaihim, yang telah ada pada diri mereka. Al-A'raf ayat 157. Wal isru, adapun isr, apa itu isr? Asluhu asalnya isr itu berasal dari kata athiqal, berat, beban ya, berat. Alladzi ya'siru, athiqal, beban, alladzi, yang, ya'siru, membebani, sohibahu, kepada orang yang punya beban tersebut. Fala yakdiru, sampai fala yakdiru, dia tidak mampu, alat taharruki, untuk bergerak. Saking beratnya beban tersebut, dia tidak mampu untuk bergerak. Itu namanya isr gitu ya. Wa makna dzalika, adapun maksud dari hal itu, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala, lam yujib, tidak mewajibkan, ala hadhil ummah, atas umat ini, ai ummati Muhammadin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mewajibkan syai'an, sesuatu, fauqa taqatihim, di atas kemampuan mereka. Walam yaj'alhu, dan tidak menjadikan Allah min syar'ihim, dari peraturan-peraturan mereka. Allah tidak menjadikan sesuatu dari peraturan-peraturan mereka, kama kana dzalika,
sebagaimana ada dalika apa hal itu apa? Hal itu syai'an fauqa taqatihim, ya. Sesuatu yang memberatkan, ya, sesuatu yang di atas kemampuan. Nah, itu alaman qoblahum atas orang atau umat qoblahum sebelum mereka minal umami dari beberapa umat-umat yang lain. Maksud dari ayat di atas, wa yadau anhum isrohum wal aglala allati kanat alaihim. Allah meletakkan, Allah membuang, ya, Allah sudah membuang, memutus, meletakkan, menghapus segala macam beban dan segala macam belenggu yang pernah ada pada umat-umat sebelumnya. Tidak dijadikan, tidak dibuat, tidak berlaku lagi kepada umat Nabi Muhammad. Nah, ini salah satu kekhususan, salah satu keistimewaan yang diberikan bagi umat Nabi Muhammad. Yaitu apa? Yaitu dilepasnya belenggu. Wadhalika, adapun hal itu contohnya apa? Kabani Israil, seperti Bani Israil. Masalan seumpamanya, alladzina mereka itu kullifu diberi taklif, diberi beban, bijumlatin dengan beberapa beban, minal a'malis su'bati dari pekerjaan, perbuatan-perbuatan, amal-amal yang sulit, wattakali fisyakoti dan taklif, pembebanan hukum, asyakoti yang mengikat, ya. Hiya asbahuma, hiya adapun a'mal su'bah itu, ya, a'malus su'bah wattakali fusyakoh, pekerjaan-pekerjaan yang sulit itu, asbahuma menyerupai sesuatu, yakunu yang ada, bi'at wakil adidi seperti apa? Seperti kalung besi, allati kalung besi, tuhitu yang melingkar, bil a'naki di leher, wahia al aglal. Nah, itu yang maksudnya belenggu, ya. Nah, contohnya adalah seperti umatnya Bani Israel, ya. Bani Israel itu diberi pembebanan hukum, diberi amal-amal yang memberatkan mereka, ya. Banyak sekali amal-amal, banyak sekali syariat-syariat yang memberatkan mereka, sehingga mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Seperti dikalungi, seperti diberi kalung dengan kalung besi yang tidak mampu untuk mereka bawa, gitu, ya. Nah, tilkal aglalu wal ifqalu katsiratun. Belenggu dan kesulitan yang mereka alami itu katsiratun, banyak sekali. Ini untuk contohnya adalah Bani Israel. Faminha, di antaranya, ini beberapa di antaranya syariat-syariat yang menyulitkan, syariat-syariat yang berat dilaksanakan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, qat'u maudi'in najasati. Qat'u memotong, maudi'in najasati tempat terkena najis. Tempat yang terkena najis itu harus dipotong, gitu, ya. Jadi kalau kita punya pakai pakaian, kemudian pakaian kita kena najis, nah itu bagian yang terkena najis itu dipotong, gitu. Faida asobat an najasatu sauba ahadihim, faida asobat maka apabila mengenai an najasatu apa najis, sauba ahadihim di pakaian salah seorang dari mereka, fa innahu maka bahwasanya alaihi wajib ayyaqta'ahu memotonghu kepada saub, kepada pakaian, liyutahhirahu untuk mensucikan pakaian. Tuh, apabila ada terkena najis di pakaian seseorang, maka wajib untuk dipotong. Wala yakfi gosluhu, wala yakfi dan tidak cukup gosluhu apa membasuh
membasuh saub, membasuh pakaian. Kama akhrajahu al-Bukhari, sebagaimana menjelaskan kepada perihal tersebut al-Bukhari, siapa Imam Bukhari, fi sahihihi, di dalam sahihnya, dalam sahih Bukhari. Di bawah ada sahih Bukhari kitab wudu ya, bab al-baul inda sabatati qaumin. Nih ada penjelasannya. Waqad za'ama, dan sungguh menganggap ba'duhum, sebagian dari mereka ulama, annahu, bahwasanya kana ada, yajibu wajib qat'u ma asobathu an-najasah. Yajibu wajib qat'u ma, memotong sesuatu, asobat yang mengenai, asobat yang mengenai, hu kepada ma an-najasatu, apa najis. Walau kana minal jismi, walaupun ada apa ma tersebut, hal yang terkena najis itu, minal jismi, termasuk dari anggota badan, iktimadan, secara iktimad, ala zohiri riwayatin, berdasarkan atas zohirnya riwayat, zohir riwayat Abi Daud, zohir riwayat Abi Daud. Wa fiha, yaitu kanu idza asobal baulu jasada ahadihim qata'u ma asobahul baulu minhum. Nah, ada riwayat yang seperti ini gitu ya. Sunnah Abi Daud kitab At-Thaharah. Nah, kanu, ada mereka, idza asoba, apabila mengenai, al baulu, apa kencing, jasada ahadihim, kepada jasad tubuh salah satu dari mereka, qata'u, mereka memotong, ma sesuatu, asobahu yang mengenai, hu kepada ma al baulu, apa kencing, minhum dari mereka. Nah, dari riwayat ini kemudian para ulama berpendapat bahwa mereka, orang-orang Bani Israel itu dahulunya ya, ketika ada bagian-bagian tubuh mereka yang terkena kencing atau terkena najis, maka bagian tersebut harus dipotong. Luar biasa kan. Wa riwayatu muslimin wa fiha, dan ada dalam riwayat Muslim, wa fiha, yaitu jilda ahadihim, jilda ahadihim, qata'u jilda ahadihim, gitu ya. Wa awwala al-Qurtubi, wa awwala, dan mentakwil al-Qurtubi, hadza, akan hal ini, mentakwil bi annal murada, bahwa sesungguhnya yang dimaksud bil jildi, dengan kata-kata jildun. Apa itu yang dimaksud dengan kata-kata jildi? Wahidul juludi allati kanu yalbasunaha. Wahidul juludi adalah salah satu jenis pakaian julud yang terbuat dari kulit. Allati kanu, yang ada mereka semua itu, yalbasunaha, memakai pakaian tersebut. Jadi menurut Al-Qurtubi, kata-kata jilda itu, jilda ahadihim, qata'u jilda ahadihim, mereka memotong kulit mereka. Nah, ini ditakwil ya, ditakwil sama Imam Al-Qurtubi bahwa yang dimaksud adalah mereka memotong pakaian mereka yang memang terbuat dari kulit gitu. Kalau kata pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Qala Al-Hafidz, berkata siapa Al-Hafidz, wa riwayatul Bukhari sharihatun fis siyabi. Wa riwayatul Bukhari, adapun riwayatnya Imam Bukhari, sharihatun, sudah jelas apa, fis siyabi, bahwa yang dimaksud itu adalah siap, pakaian. Fala alla ba'duhum rawahu bil makna intaha. Fala alla, mudah-mudahan, ba'duhum sebagian para ulama, rawahu meriwayatkannya bil makna, sesuai dengan makna tersebut, intaha, selesai. Nah, itu adalah syariat pembebanan hukum yang terjadi atau yang berlaku pada umat sebelumnya, yaitu umat Bani Israel, pada umat sebelum umat Nabi Muhammad. Mereka harus memotong sesuatu apa saja yang terkena najis. Jika benda terkena najis, maka bagian yang terkena najis itu harus dibuang gitu.
Tidak boleh dibasuh, tidak cukup dengan hanya dibasuh dengan air, tidak cukup, tapi harus dibuang. Ketika pakaian kena najis, kena kencing, kena apapun itu yang najis, maka harus dibuang, segera dipotong dan dibuang. Itu kalau umat terdahulu gitu. Bagaimana kalau umat Nabi Muhammad, umat sekarang? Amma hadhil ummah, adapun hadhil ummah, umat Nabi Muhammad, fa innahu yakfi fi syar'iha, fa innahu maka bahwasanya yakfi cukup fi syar'iha dalam syariatnya hadhil ummah, fi mithli dzalika di dalam contoh perumpamaannya hal itu cukup apa? Iraqatul ma'i menuangkan air, iraqatul ma'i menuangkan air, wa ghuslul mahali dan membasuh tempat terkena najis, fakot saja. Sudah cukup bagi umat Nabi Muhammad sekarang apabila ada benda terkena najis, pakaian terkena najis, kemudian badan tubuh terkena najis, cukup apa? Cukup dituangkan air kemudian dibasuh, selesai. Itu ya. Sawaun sama saja karena ada dzalika apa hal itu mahal ya, mahal tempat terkena najisnya, baik itu masjid dan sebuah masjid, au sauban atau pakaian, au badanan atau badan. Mau itu di masjid, pakaian, badan, tempat apapun, pokoknya kalau terkena najis cukup dituangkan dengan air dan dibasuh, selesai. Kama fasol tahu kutubus sunnati, kama fasol tahu sebagaimana telah menjelaskan kepada hal tersebut kutubus sunnati, kitab-kitab sunnah. Yang kedua, adamu muakalatil haidi, kita akan lanjutkan pada pembacaan kitab pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sampai terus hatam ini, soalnya kitabnya tebel ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.